Kira-kira Pak, ini misalnya jembatan ini dihancurin terus dibuatin jembatan baru. Setuju nggak kira-kira Bapak? Setuju, Pak. Setuju ya? Situ Pak, setuju tahu yang lain. Kompromin dulu sama pegawai. Enggak, maksudnya gini Pak, gitu. jembatannya diganti dengan konstruksi yang lebih Yang sesuai bagus. gitu. Oke guys, kita akan tanya nih kepada pengawas yang ada di lapangan ini guys, terkait normalisasi di Kali Sepak ini progresnya sudah sampai mana ini dengan Bapak Bang Tarman ya? Iya Bang Tarman, gimana progresnya ini Bang, normalisasi di Kali Sepak? Ya, progresnya udah bagus ya, yang penting bersih. Cuman waktu kemarin kita mau maju ke depan, pacang sasak itu nggak boleh karena di sana ada sasak. Di sana ada sasak, cuman kita nggak boleh, sama lurah katanya nggak boleh, itu akses jalan, orang nyebrang ribet. Karena di situ pas sasak itu sumber macetnya sampah berbentuk di kali. Ya kemarin juga ada yang komen Bang di video kita, katanya di Kali Sepak ada satu jembatan, di mana jembatan itu di tengahnya ada tiang. Nah tiangnya itu tempat sampah menumpuk. Nah, berarti Bang ya? Benar itu. Karena kita akses kerjanya kemarin cuma sampai sasak doang. Iya. Nggak bisa lewat sasak. Karena apa? Karena ada sasak, ponton nggak bisa masuk. Mau nggak mau jembatannya harusnya dibongkar dulu ya, iya. Sementara ya. Tapi sih dengar infonya katanya ntar dari Kalibusa arah kemari. Oh jadi iya. Mapai. Jadinya tidak harus membongkar sasak, tetapi bekonya dari arah sana Bang. Iya, tetap berjalan lancar udah. Berjalan lancar. Oke, nanti kita akan lihat Bang ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Napina Moto. Kita akan update kembali guys terkait normalisasi di Kali Sepak Tambun Utara ya. Ini daerahnya itu masuk ke Desa Srijaya Gabus ya guys ya. Kalau kita lihat kemarin itu ya, bekonya masih di areal sana guys ya. Tetapi sekarang sudah maju guys. Sudah berada di posisi ini ya, yang ada pohon. Nantinya bekonya terus bergerak sampai menuju ke jembatan yang ada di sana guys, jembatan Gabus. Sudah ada kemajuan yang sangat signifikan ya terkait normalisasi di Kali Sepak ini guys. Sekarang Kali Sepak lebih lebar dan tentunya lebih dalam karena dilakukan pengerukan kembali di Kali Sepak guys. Seperti yang terlihat di video ini ya, tanggul yang ada di sisi kanan Kali Sepak yang ada di sana guys ya, itu sudah ditinggikan dan diratakan guys, tanggulnya dipadatkan juga ya, supaya tanah yang ada di atasnya itu ya, yang sudah dibentuk menjadi tanggul itu tidak mudah longsor guys. Diratakan dan dipadatkan menggunakan keruk beko guys ya. Bedanya dengan beko yang ada di Kali Baru guys, ini bekonya itu berada di atas permukaan air ya. Ini dia nangkring bahasanya ya, nangkring di atas ponton guys, supaya bekonya itu bisa mengapung di atas permukaan air di Kali Sepak Tambun Utara ini ya guys ya. Karena semalam itu ya di daerah Tambun Utara ini hujan guys, walaupun hujannya itu tidak lama, tapi itu bisa merubah warna air yang ada di Kali Sepak ini guys. Airnya cukup keruh walaupun tidak hitam ya, tidak hitam pekat. Dan kalau dibandingkan dengan beberapa waktu sebelumnya atau sebulan 2 bulan yang lalu, Kali Sepak ini warnanya hitam pekat guys. Hitam pekat dan tentunya berbau menyengat ya. Itu ada di video sebelumnya guys, sebelum Kali Sepak dilakukan normalisasi guys. Karena ada dugaan ya, limbah itu dibuang ke aliran Kali Sepak guys. Untuk aliran Kali Sepaknya guys ya, ini cukup bersih, tidak banyak sampah yang berada di aliran sungai di Kali Sepak ini guys. Hanya terlihat 1-2 sampah plastik saja ya yang berada di aliran Kali Sepak.
Dan hari ini alat berat yang dikerahkan untuk menormalisasi Kali Sepak itu ada 4 beko guys. 1 beko berukuran besar itu berada di permukaan Kali Sepak guys ya, yang berada di atas ponton. Itu bertugas untuk melakukan pengerukan lumpur dan juga tanah ya, sekaligus membentuk tanggul di sisi kiri dan kanan Kali Sepak. Sedangkan 1 beko ya berada di areal persawahan guys. Itu tugasnya untuk meratakan tanah yang sebagian diambil dari areal tepi Kali Sepak guys, lalu dilakukan pengurukan ke areal sawah tersebut guys ya. 1 beko lainnya itu di sana guys, itu di seberang jalan raya ya. Itu juga sedang meratakan tanah guys yang dibuang di sana. Dan 1 lagi juga berwarna oranye guys bekonya, itu tepat berada di sekitar area tower operator guys ya. Sama untuk melakukan perataan tanah guys yang diambil dari Kali Sepak. Itu infonya lahannya itu milik ex lurah kalau nggak salah tadi ya. Dan tanahnya dibuang ke sana lalu diratakan guys. Jadi langsung dirapihkan tanah-tanah atau lumpur hasil pengerukan yang ada di Kali Sepak ini guys. Dan kita lihat bekonya sedang menebang pohon ya yang berada di atas tanggul atau turap guys. Belum ada informasi ya terkait pemancangan turap beton di areal Kali Sepak ini guys ya. Karena yang kita lihat saat ini adalah pembuatan tanggul menggunakan tanah-tanah atau lumpur yang diambil dari dasar Kali Sepak ini saja guys. Sedangkan pemancangan sipil atau turap beton baru dilakukan di areal Kali Gabus guys. Kali Gabusnya yang berada di areal sana guys ya. Itu dari pintu gerbang tol Gabus atau jalan tol Cibitung Cilincing, keluar gerbangnya ke arah kanan itu guys yang dilakukan pemancangan sipil ya. Sepertinya pohonnya mau ditancapkan guys ke dalam tanah ya. Tancap. Langsung ditancap ke dalam tanah biar cepat lapuk. Kita akan coba lihat guys ya kondisi di Kali Sepak di areal sana yang sudah dilakukan pengerukan dan tanggulnya juga sudah dirapihkan guys. Kita akan lihat kondisinya ya. Ini bangunan apa guys ya. Dan kita lihat di sini ada selokan air guys ternyata ya. Selokan air dengan 1 pipa berdiameter kecil ya, kurang lebih diameter lingkarannya itu 12 guys, 12 in ya. Sepertinya ini mengalir dari areal persawahan sana guys ya, keluarnya ke aliran Kali Sepak. Kita lanjut lagi. Jadi itu di sini guys ya, pengerukan lumpurnya yang dikeruk itu untuk membentuk tanggul guys, untuk membentuk tanggul yang ada di sana ya. Nah sedangkan tanah dari areal tepi Kali Gabus diangkat, dinaikkan ke atas
lalu dibuang ke areal sana guys ya, di seberang jalan raya Gabus. Di sini ternyata ada yang berbeda guys ya, ada yang berbeda dengan beberapa hari sebelumnya ya. Ternyata ya, di sini ada pohon yang ditanam di tepi kali sepak guys. Ini bibit pohon ya, sepertinya bibit pohon mangga atau apa guys ya, yang biasa ditanam di perumahan. Oh seperti ini guys, sama ya, pohonnya seperti ini guys, pohon-pohon yang biasa ditanam di dalam perumahan guys ya. Di sepanjang tepi kali sepak sudah ditanami bibit pohon ternyata guys ya. Pohon-pohon ini juga berfungsi untuk menahan pohon-pohon tersebut juga berfungsi guys ya, untuk pohon-pohon tersebut juga berfungsi sebagai resapan air guys. Jadi supaya jalan ini guys ya tidak mudah longsor dan retak, karena posisi jalan yang berada di tepi kali sepak guys ini mudah longsor dan retak seperti ini guys. Karena salah satunya ya tidak adanya pohon-pohon yang berada di tepi kali Gabus. Kita lihat aliran airnya juga lancar di areal ini guys ya. Nah di sana juga sama guys, ditanam bibit pohon walaupun sebagian bibit pohonnya itu mati guys ya. Mungkin karena terlalu banyak sinar matahari, jadinya sebagian pohon mati. Nah di sini ada satu beko kecil guys ya, yang sedang melakukan pengerukan, yang sedang melakukan perataan tanah guys. Kita akan lihat di areal sana guys ya, di areal hulunya guys, hulu dari aliran kali sepak. Karena ada info guys, ada info adanya keberadaan satu jembatan ya, satu jembatan yang berada di tengah-tengah kali sepak guys. Ini jembatan tersebut terdapat satu tiang di tengah jembatannya ya, di mana tiang jembatan tersebut membuat sampah menjadi tersangkut di areal jembatan guys. Banyak warga yang mengeluhkan keberadaan jembatan tersebut ya. Nanti kita akan lihat ke areal sana. Oke guys, jadi kita sudah dekat dengan lokasi jembatan ya guys ya, yang berada di aliran kali sepak guys. Jadi berdasarkan keluhan warga guys, ada warga yang lapor ke kita guys, dengan adanya keberadaan jembatan di aliran kali sepak yang mengganggu aliran sungai guys ya, karena sampah jadi numpuk di jembatan tersebut guys. Nah inilah posisi jembatan yang berada di aliran kali sepak guys, dimana tadinya beko guys ya, beko yang berada di sana itu mau melakukan pengerukan sampai areal sana guys, tetapi tidak bisa karena adanya keberadaan jembatan ini guys. Bekonya otomatis nggak bisa lewat ya, sedangkan dibongkar juga tidak boleh. Padahal ya dengan adanya jembatan ini guys, ini dengan adanya jembatan ini sampah menumpuk di sini guys. Dan bisa kita lihat konstruksi jembatannya guys ya. Nah ini konstruksi jembatannya ini tidak lazim guys,
karena lebih persis seperti gorong-gorong ya, dengan di tengah itu ada tiang. Nah, karena keberadaan tiang yang ada di tengah itu, sampahnya jadi mampat guys ya, mampat di tiang sampai ke sana, jadinya sampahnya ikut numpuk. Berapa ton sampah yang numpuk di areal jembatan ini guys, coba bayangkan guys. Sehingga kita lihat di sana ya, aliran air jadi seperti terhambat guys ya. Aliran air yang ada di sana seperti tidak mengalir karena tertahan dengan adanya sampah-sampah yang menumpuk di areal ini guys. Ini berapa ton sampah yang ada di sini, coba bayangkan saja guys. Keberadaan jembatan ini memang luput dari pantauan media guys ya, karena posisi jembatannya, lokasinya itu tidak dapat dijangkau ya, karena jalan raya gabusnya itu di sana guys. Tadi aja kita harus jalan kaki guys, dari jalan raya melewati areal persawahan ya, kita jalan di atas tanggul untuk sampai menuju ke lokasi jembatan ini ya guys, karena kita memenuhi permintaan dari warga juga guys, yang terganggu dengan adanya jembatan ini guys ya, dan membuat sampah menumpuk di aliran Kali Sepak. Mayoritas sampah ini ya, ini lebih banyaknya itu sampah seperti styrofoam atau gabus guys, yang berwarna putih itu ya. Jadi kalau orang biasa menyebutnya itu gabus-gabus guys, tapi bukan kampung gabus guys ya. Biasa orang nyebutnya itu gabus-gabus ya, untuk alas elektronik ya, seperti TV ya, itu gabus-gabusnya itu styrofoam lah ya bahasanya guys. Dan juga sampah plastik lainnya seperti botol mineral, mie instan cup ya, dan lain-lain lah. Entah karena ini memang dijadikan tempat pembuangan sampah ya, atau hanya sampah yang terbawa arus aliran Kali Sepak dari hulunya yang ada di sana guys, dan terhenti di sini karena keberadaan jembatan ini guys. Semoga dengan adanya video ini guys ya, jembatan ini setidaknya bisa dibongkar sementara guys, sesuai dengan perintah dari Bapak Aing ya guys ya, KDM. Karena KDM itu meminta konstruksi jembatan itu sebenarnya melengkung guys, bukan rata seperti ini ya. Kalau rata seperti ini, dan apalagi di bawahnya itu ya ada tiang-tiang di tengah yang menghambat sampah, ya otomatis sampahnya jadi tertahan di sini, aliran airnya tidak lancar guys ke sana. Nah di sana itu aliran air menuju hilir yang sedang dilakukan pengerukan di areal sana guys. Sangat jelas sekali perbedaannya. Kalau di sini airnya deras, tetapi di sana airnya tidak mengalir ya. Sebenarnya Bapak ini termasuk yang menginginkan sampah ini diangkut nggak Pak? Bagus, tapi kan air kan gurus ya. Cuma kan Pengen gini, banget jadi angkut ya. nah cuma gini kan masalahnya Pak, ini kan sampah ini menumpuk, salah satunya karena keberadaan jembatan ini juga Pak. Oh iya. Karena kan konstruksinya itu ya, di bawahnya ada tiang di tengah Pak. Nah tiang ini yang menyebabkan sampah juga mampet Pak. Kira-kira Pak, ini misalnya jembatan ini dihancurin terus dibuatin jembatan baru. Setuju nggak kira-kira Bapak? Setuju ya? Situ mah setuju tahu yang lain. Kompromi dulu sama pegawai. Enggak, desa, maksudnya gini Pak, gitu. jembatannya diganti dengan konstruksi yang lebih Bagus. sesuai. Iya. Soalnya kan ini, Iya, ini kan mau baru Iya gitu. gitu. soalnya kan ini banyak sampah juga Iya. gitu Pak ya. Nanti juga kan yang kena imbasnya daerah sini juga kalau sampahnya nggak diangkut. Kalau misalkan sampahnya doang yang dibersihin, jembatannya nggak diganti, ntar numpuk lagi. Ada lagi Pak, bener. Kita kompromi dulu sama pegawai desa, baru ke masyarakat. Iya. Kompromi dulu. Nah, habis dari pegawai desa, masyarakat dikumpulin apa?
sama RT sama RW. Tujuh kaki ini digerus. Kan gitu. Iya, kesepakatan lah ya. Kesepakatan dulu Pak. Ini karena juga kan jembatan memang akses bagi petani Pak ya. Iya benar. Oh, banyak kan Sawah. lalu lalang nih petani yang sini. Iya. Ini mah. Petani sama pegawai tower. Pegawai Tower. Tower kemari jalan Iya. Lalu di sini ya. Berarti ini jembatan satu-satunya Pak aksesnya ini. Iya, atu-atunya ini. Enggak ada lagi. Enggak ada Ada lagi. kejauhan Pak. Orang wow. Orang Rumahan rumah. seberang desa. Berarti harus ada solusi juga Pak ya. Buat Harus ada solusi juga. balik petani gitu. Harapannya apa sih Pak? Mau bikin jembatannya kayak gimana Pak? Apa dibikin jembatan sementara dulu Pak? Bagus. Bagus ya. Jadi Kuat ya. kendaraan kuat, ya ada penghalang ketakutan. Kan kalau Takutan gini-gini kan ketakutan takut diblosok. Iya. Oh benar. iya ya nih Nah, kita bisa itu. lihat nih. Jembatannya cuma sepotong Pak. Ada sepotong. Oh. Ya kadang-kadang kan kebanyakan motor, petani pengen buru-buru ya. Kalau jalannya bagus, jembatan bagus pasti. Enak ya. Nah, iya, Paten pokoknya. iya. Jadi kan kalau pemerintah memang benar, pemerintah mah bagusin buat sosial pertanian, orang-orang petani kalau tahu bawa motor kan langsung. Seperti yang di daerah Pondok itu Pak, itu jembatannya sawah, jembatannya udah bagus semua Pak. Iya, iya. Dari jalan ke sawah itu iya. jembatannya udah Iya. beton semua. Iya, iya. Iya. Contoh. Kalau dilihatnya begini kan kadang-kadang kalau pakai motor kan ketakutan begini amat ya. Kalau dibagus ini kan pemerintah kan lebih bagus. Apalagi kalau licin Masyarakat Pak ya. juga pasti. Kalau pas Nah. hujan pasti licin Pak ya jalannya. Iya. Heeh. Licin belum. Tanjakan. Iya, blok apalagi banjir air sampai buset. Ya, itu Banjirnya kan naik, Pak? nah, sampai mengerikan itu. Waktu gue dikuras. Apa Oh, waktu dasar- belum dikuras. Waktu Iya. dikuras naik. Banjir. apa Sampai ada semana Pak kalau di sini? Ini lewat ini nih. masuk air atas akibat Ini pas apa? dikuras. Itu. Kemarin hujan gede kayak nggak banjir. Iya. Dia mau sepotong deh ini. Noar batas Punjabu. Ya kadang-kadang kalau kau ngelihat air begini jembatan begini kadang-kadang merasa ketakutan. Iya benar Pak. Amat kalau menyeberang ke sawah. Jomplang. Ya kan dari sini udah ketahuan itu pada begitu. Itu. Ya, ini udah. Jembatannya. Kalau Udah, Pak, ada- makasih, Pak, ya. Mudah-mudahan ada solusi Pak. Lapar desa dulu, baru masyarakat. Iya. Terus kompromi Pak. Ada solusinya Pak ya. Karena ini kita juga kemari karena ada warga Pak yang mengeluh Pak. Ada. Dengan keberadaan sampah ini. Makanya kita tadi kemari bela-belain dari jalan kaki dari jalan raya Pak. Satu akibat jembatan ini, satu sampah, apa tegangan apa tanggul-tanggul kan dari kontaknya jembatan air limpas, akibatnya tanggul habis kok. Ya, kalau tadi dari informasi dari pekerja normalisasi Pak yang di sana ya. Tadinya Beko mau jalan kemari Pak, mau ngeruk juga di sini. Nah, Tetapi kan mentok jembatan Nah, ini. benar. Nah, katanya nggak boleh dibongkar, kata aparat di sini Pak, nggak boleh dibongkar karena memang akses warga buat Iya. ke sawah. Ini boleh ya kita harus panen semua Ya, total ah. atau penurunan nyawa kan ada. Ya, karena sekarang Ini saya belum lihat jadi, memang lagi sementara panen Pak ya. dulu Oh, muter. ada jembatannya. Ada. Ini kan dibagusin dulu. Dibagusin Bagus. dulu. Iya, iya. Sampahnya dibersihin dulu Pak ya. Iya. Heeh. Oh iya, sebenarnya bisa ya Pak ya. Bisa. Sampah dibersihin. Nah, yang di sawahnya udah panen, baru dibongkar jembatannya diganti Pak ya. Akibat tanggul kebanyakan gugur inilah akibat pentungan-pentungan olah lancar. Ini kalau boleh tahu jembatan yang kayak gini ada lagi nggak Pak? Cuma satu doang ini. Ini doang. Oh ini doang berarti ya? Iya. Kadang-kadang kan kalau dibikin jembatan, kadang-kadang kan asal. Iya Ini betul kan Pak. nggak dipakai pancer dari awal ke sono. Iya. Ini baru satu tiang di tengah aja sampahnya udah numpuk segini Pak tuh. Satu Nah di tiang- belakangnya ngekor. satu tiang aja Di belakangnya ngekor jadi numpuk. Jadi kita ngambilnya orang tak Nggak pas Iya. ya. nggak pas. Kalau Harusnya dilangsungin aja Pak ya. Nah kira-kira jembatan yang ibaratnya kan ada jembatan satu lagi Pak ya. Iya. Itu berapa kilo kalau dari sini Pak? Dekat. Deket ya? Enggak sekilo, enggak setengah kilo ge ora. Jadi kelihatan dari sini. Oh kelihatan dari sini ya. Kelihatan. Oh, Sama modelnya begini Pak. enggak dia mah. Oh enggak, kalau dia nggak ada tengahnya ya. Oh itu Oh, cakep. Bagus berarti. Itu baru. Ini kan Pantesan. kalau dipakai model macam jembatan bikin baru begitu. Melengkung bener. Kan kalau bagus kata ya. Pak Dedi itu jembatannya harus melengkung Pak sekarang. Biar sampah-sampah bisa Bisa lewat Lewat, ya. sampah. Tanggul kan rusak kan air Iya. tanggul akibatnya hancur. Orang memadai. Orang memadai. Boleh ini dianuin. Itu
Ya nanti nunggu panen dulu lah Pak ya. panen dulu. Karena memang Apa deh, cuma jangan jalan ini aja akses Biar satu-satunya. Iya, Meribatkan juga. pemerintah bagus lah. Ya kan kalau bagus buat siapa? Buat petani. Betul Pak. Itu. Ini jalannya cuma satu ban doang Pak ini. Waduh. Ya bisa kita lihat di sini guys. Ini jalannya ya. Cuma muat satu ban. Makanya tadi si bapak itu ngeri katanya kalau lewat pas hujan atau jalannya licin. Karena kalau dia miring sedikit aja ya bisa jatuh ke sana guys. Bisa jatuh ke jurang kali. Seperti itu. Ya mudah-mudahan ada solusi ya guys ya. Untuk penanganan sampah di areal ini dan juga keberadaan jembatan ya guys. Karena bisa kita lihat di sana itu memang sawahnya itu saat ini sedang masa panen guys. Sebagian sedang dipanen itu di daerah sana ya, sawahnya sudah mulai menguning. Dan jalan atau jembatan ini merupakan akses satu-satunya bagi petani guys. Ini merupakan akses satu-satunya bagi warga yang bekerja sebagai petani di persawahan ini guys. Kita lihat akses jalannya ya, sangat tidak layak guys. Masih berupa tanah. Dan kalau dalam kondisi hujan atau setelah hujan ini sangat berbahaya bagi mereka ya yang mengendarai sepeda motor. Lihat saja bekas bannya guys ya, sangat dalam. Semoga dengan adanya video ini juga guys ya, jalan menuju ke persawahan ini guys bisa lebih baik. Tidak hanya diganti jembatannya dengan yang lebih layak ya, dan tidak mengganggu aliran air kali Sepak. Dan tentunya jalannya bisa diperbaiki guys, atau dilakukan pengecoran ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Nantikan update selanjutnya ya guys ya, terkait normalisasi kali Sepak di channel Napi Namoto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.